Tian Jiao, sekitar selusin anggota Istana Surgawi 9 Pedang, berdiri di depan Lu Ming, dengan tatapan dingin satu persatu. Itu anak laki-laki bernama Lu Ming. Haha, itu dia. Kita beruntung. Jika kita membunuhnya, Raja Surgawi akan diberi hadiah. Tian Jiao dari beberapa anggota Istana Surgawi 9 Pedang membuka mulutnya, wajahnya garang dan penuh semangat. Sua, sosok itu melesat, dan Tian Jiao dari Istana Surgawi 9 Pedang terbang ke arah Lu Ming, membentuk busur untuk mengepung Lu Ming. Napas dingin mengunci Lu Ming. Selama Lu Ming berani melarikan diri, mereka akan melancarkan serangan kilat. Berikan anak ini padaku. Perang antara aku dan dia belum berakhir. Sebuah suara dingin terdengar, dan kemudian, seorang pemuda dengan pedang melangkah keluar, dan napas yang dahsyat mengepul. Pemuda ini, Lu Ming tentu tahu bahwa di distrik Tianwang lah Lu Ming mengalahkan Tian Jiao, dua anggota Istana Surgawi 9 Pedang. Sebelum itu, ia ingin melawan Lu Ming. Pria ini, bagaimanapun, telah tersadar akan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Namun, ia tidak bertarung melawan Lu Ming. Pangeran ketiga Jiu Juemu tiba dan menghalangi pertempuran. Sekarang ketika ia bertemu Lu Ming, ia tentu saja menjadi yang pertama maju dan menerjang Lu Ming. Nak, tidak ada yang bisa menghentikanmu sekarang. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Pemuda dengan pedang di punggungnya membuka mulutnya dengan dingin, dan sebuah pisau muncul dari langit. Kekuatan pedang yang dahsyat memenuhi segala arah. Jangan bicara omong kosong, ayo pergi. Di mata Lu Ming, juga terdapat semangat juang yang kuat. Di tangannya, terdapat tombak panjang. Di bawah infus kekuatan ilahi, tombak itu berdengung dan bergetar. Dalam sekejap, Lu Ming memicu kata pertempuran Jue dengan kekuatan tempur 4 kali lipat, dan momentumnya bagaikan pelangi. Nak, ingat, orang yang membunuhmu, Duan Jiang. Pemuda dengan pedang itu meneguk minuman dingin. Kemudian, sebuah tombak besar melesat dan menebas Lu Ming. Bilahnya ditekan ribuan mil, dan itu sangat mengerikan. Potong bulan, Lu Ming meraung dan mengayunkan tombaknya. Ia memotong tombak berbentuk bulan sabit. Boom, ujung tombak dan ujung pisau saling bertabrakan dengan keras, membangkitkan gelombang momentum yang melonjak. Lu Ming merasakan kekuatan yang kuat datang, dan tubuhnya bergerak mundur, sementara sosok Duan Jiang juga sedikit gemetar. Dengan kekuatan penuhmu, itu jauh dari cukup untuk menghadapiku dengan kekuatan seperti itu sendirian. Suara Lu Ming yang menghina terdengar. Sombong, Jitian Dao, tebas. Duan Jiang berteriak, dan pedang di belakangnya keluar dari sarungnya. Cahaya pedang itu begitu terang sehingga orang tidak dapat membuka mata mereka. Jitian Dao, yang mampu menembus langit, menebas Lu Ming dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pedang ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pupil mata Lu Ming mengerut sejenak. Pedang ini membuatnya merasa sedikit genting. Raungan kuno keluar dari mulut Lu Ming, dan tubuhnya membesar dengan cepat, berubah menjadi dewa kuno dengan baju besi hijau sepanjang ratusan meter. Setelah menjadi dewa kuno Qingjia, kekuatan Lu Ming meroket. Dan sebuah tembakan jarak jauh, seperti pistol, melesat melintasi sungai. Boom, saat keduanya bertabrakan untuk kedua kalinya, momentumnya meningkat, menyapu puluhan ribu mil di sekitarnya, dan gunung-gunung hancur berkeping-keping. Tombak dan ujung pedang bergetar terus-menerus. Setelah beberapa tarikan napas, ujung pedang bergetar hebat lalu runtuh. Kekuatan dahsyat itu melonjak menuju Duan Jiang, membuat tubuh Duan Jiang terus mundur. Lu Ming juga tersentak dan mundur beberapa langkah, tetapi jaraknya lebih pendek dari Duan Jiang. Raja Dewa yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli sungguh luar biasa. Lu Ming tak kuasa menahan desahan. Meskipun ia tidak menggunakan jurus terbaiknya barusan, ia hampir mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi ia justru unggul. Perlu diketahui, ia tidak menyadari faktor kekuatan ilahi asli, dan Raja Dewa yang mengendalikan produk dan kekuatan ilahi tersebut dapat dengan mudah menghancurkannya. Hanya bisa dikatakan bahwa Tian Jiao, yang telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, jauh lebih kuat daripada yang belum terbangun. Meskipun Lu Ming sekarang memiliki dua jenis kekuatan ilahi yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, itu tidak cukup. Sulit untuk menutupi celah ini. Hanya dapat diatasi dengan formula kata perang dan tubuh roh kuno. Kecuali jika 5, 6, atau 7 jenis kekuatan ilahi Lu Ming membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, celah ini dapat diatasi. Lagi pula, pencapaian Lu Ming terlalu rendah. Dengan cara yang sama, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan Raja? Lu Ming terkagum-kagum, tetapi ia tidak tahu betapa terkejutnya Duan Jiang dan para Tian Jiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang. Ia benar-benar ketakutan. Bagaimana mungkin dia hanya Dewa 7, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu? Duan Jiang meraung dalam hatinya dan tidak bisa tenang. Ia sangat terkejut bahwa seorang dewa bisa sedikit menekannya. Bahkan jika keluarga Dewa Perang, yang dikenal sebagai kebanggaan dewa terkuat dalam sejarah keluarga Dewa Perang, dapat memimpin keluarga Dewa Perang menuju kebangkitan, kekuatannya tidak sekuat itu. Aku tidak percaya, bunuh saja, bunuh saja. Duan Jiang minum begitu banyak hingga ia mengerahkan kekuatan sihirnya secara ekstrim, menunjukkan teknik rahasianya yang mengerikan, dan terus-menerus menebas dengan pedangnya. Pisaunya berubah menjadi harimau ganas dan membunuh Lu Ming. Tanpa rasa takut, Lu Ming menghabisinya dengan senjata dan melancarkan serangan balik.
Boom, boom, boom. Awalnya, Duan Jiang mampu melawan Lu Ming dengan sengit, tetapi setelah lebih dari selusin gerakan, Duan Jiang kalah, tertiup angin dan mundur. Di luar barisan besar, banyak orang menyaksikan pemandangan ini, satu persatu menjadi tumpul. Mereka semua terkejut dengan kekuatan Lu Ming. Anak ini, bisik Raja Sembilan Pedang, yang sulit menyembunyikan keterkejutan di matanya. Bahkan Raja Surgawi Sembilan Dao saja seperti ini, apalagi yang lain. Pemimpin keluarga Jin, pemimpin keluarga Wingman, dan yang lainnya tampak muram. Mereka berdoa dalam hati agar Tian Jiao, kediaman Raja Surgawi Pedang ke-9, akan membunuh Lu Ming. Duan Jiang, hari ini bukan waktunya untuk bertarung sendirian. Membunuh anak ini sangat mendesak. Pada saat ini, Tian Jiao, seorang ahli Istana Surgawi Sembilan Dao lainnya, berbicara dengan dingin. Ya, kita akan membunuhnya bersama-sama, agar kita tidak bermimpi panjang. Tian Jiao dari Istana Sembilan Pedang lainnya juga berbicara satu demi satu. Kong, kong, kemudian, pedang itu terhunus dari sarungnya, dan cahaya pedang itu meledak, mengguncang kehampaan. Bunuh. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berteriak, berbalik arah, dan menikam Tian Jiao di Istana Sembilan Pedang. Meskipun ia sedang bertarung dengan Duan Jiang, ia tahu segalanya tentang orang-orang lain di istana itu. Pihak lawan bergandengan tangan untuk membunuhnya, ia membuat keputusan, menyerang yang terkuat terlebih dahulu, langsung menggunakan jurus terkuat, meledakkan bintang. Tombak raksasa itu menerjang kerumunan Istana Sembilan Pedang, lalu meledak membentuk gelombang kekuatan penghancur, menyapu Tian Jiao dari Istana Sembilan Pedang. Buruk, mundur, blokir. Tian Jiao dari Istana Sembilan Pedang tidak menyangka Lu Ming bereaksi begitu cepat. Mereka belum memulai, Lu Ming benar-benar melancarkan serangan balik langsung terhadap mereka. Saat itu, ia terkejut, beberapa mundur sementara yang lain menggunakan kekuatan mereka untuk melawan. Namun, dengan kultivasi Lu Ming saat ini, sungguh mengerikan menggunakan jurus, bintang meledak yang tidak dapat dihentikan oleh orang biasa. Gelombang kehancuran yang dibentuk oleh ledakan bintang menyapu. Tiba-tiba, lebih dari 10 Tian Jiao dari Istana Surgawi Sembilan Dao terbungkus. Tiba-tiba, terdengar jeritan, dan Tian Jiao, yang belum mencapai ranah Raja Dewa, langsung terkoyak oleh energi penghancur dan jatuh di tempat. Tiba-tiba, 7 Tian Jiao dari Istana Surgawi Sembilan Pedang terbunuh. Tian Jiao lainnya, yang tiba di Kerajaan Dewa, juga mundur dengan ganas, memuntahkan darah, dan tubuhnya compang camping serta dipenuhi luka. Salah satu pemuda berjubah merah panjang adalah orang yang menangkis serangan itu. Kau mau mati? Pemuda berjubah merah itu meraung marah, dan kesempatan untuk membunuh terasa sangat dingin. Sungguh kerugian besar bisa membunuh begitu banyak Tian Jiao dalam satu gerakan. Sua, pemuda berjubah merah itu menebas dengan pisau, dan sebilah api menebas ke arah Lu Ming. Suhu tinggi yang mengerikan akan membakar ruang itu. Pemuda berjubah merah ini juga merupakan kebanggaan surgawi yang mengerikan, yang tidak lebih lemah dari Duan Jiang, dan juga membangkitkan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Rantai es. Saat pikiran Lu Ming bergerak, 9 rantai es berkibar dan saling terkait membentuk dinding di depannya. Pisau api menebas dinding yang dibentuk oleh rantai es, yang membuat rantai es bergetar hebat. Raungan, raungan. Di sisi lain, Duan Jiang juga melancarkan serangan. Cahaya pedang membentuk harimau yang ganas, dan datang untuk membunuh Lu Ming. Setiap inci tubuh harimau itu terbuat dari pisau-pisau kecil. Kekuatannya sangat mengerikan. Lu Ming tidak berani gegabah. Ia menggunakan formula sihir naga, memadatkan 15 naga cakar 9, dan menerkam harimau itu. Kedua belah pihak saling bertarung. Namun, Lu Ming tidak dapat menghentikan Duan Jiang dan pemuda berjubah merah hanya dengan mengandalkan rantai es dan Dharma Naga. Ledakan. Pertama-tama, rantai es itu tidak dapat menahan, dan terus-menerus putus. Pedang Senyan, teriak pemuda berjubah merah, dan kekuatan pedang panasnya semakin mengerikan. Pedang itu menembus rantai es dan membunuh Lu Ming. Potong, bulan, Lu Ming mengangkat tombaknya dan menyerang lawannya. Ledakan tumpul terdengar di langit, Lu Ming menangkis serangan itu, tetapi tubuhnya gemetar, berulang kali mundur, tubuhnya terasa diselimuti api yang tajam, siap membakarnya menjadi abu kapan saja. Lu Ming terus meledakkan kekuatan sucinya untuk menangkis api tersebut. Di sisi lain, Duan Jiang menerobos penghalang Dharma Naga dan membunuh Lu Ming. Menghadapi pengepungan dua Tian Jiao, Lu Ming dikalahkan. Untuk menghadapi salah satu dari mereka, Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk menekan lawannya, tetapi dua Tian Jiao setingkat ini bergandengan tangan, dan Lu Ming pun kalah. Mati untukku, bunuh. Pemuda berjubah merah dan Duan Jiang sama-sama berteriak, dan menunjukkan keahlian unik mereka untuk membunuh Lu Ming, sepenuhnya menghalangi jalan mundur Lu Ming. Potong bulan, potong bulan. Dalam formula kata-kata pengukur, aliran kekuatan suci yang stabil mengalir ke tubuh Lu Ming, dan tombak Lu Ming terus-menerus ditebas untuk melawan pihak lain. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak melancarkan selusin jurus, tetapi Lu Ming tetap kalah. Tubuhnya gemetar, ia mundur berulang kali, dan sepenuhnya ditekan. Zizi. Dari tubuh Lu Ming, terdengar suara zizi, yang disebabkan oleh pedang senyan milik pemuda berjubah merah yang jatuh menimpanya. Bahkan 9 baju zirah emas merah yang berat pun tak mampu menahannya dan akan terbakar habis.
Haha, anak ini sudah mati. Di luar barisan besar, Raja Sembilan Pedang terkekeh. Sebelumnya, Lu Ming membunuh Tian Jiao dari keluarga 79 pedang Raja Surgawi dengan satu gerakan, yang membuat wajah Raja Surgawi 9 pedang menjadi muram. Kini, melihat kondisi Lu Ming yang kritis, ia akhirnya tersenyum. Belum tentu, kata Raja Surgawi 9 Jue dengan dingin. Kalau begitu lihat saja, Raja 9 pedang mencibir. Saat itu, Lu Ming dan Duan Jiang bertarung sengit dalam beberapa gerakan. Bintang meledak, Lu Ming tiba-tiba menghunus tombaknya, dan tombak itu melesat keluar, lalu tiba-tiba meledak. Bintang meledak bisa dikatakan sebagai gerakan terkuat Lu Ming saat ini. Kekuatannya luar biasa dan mengerikan, yang langsung mendorong Duan Jiang maju mundur. Sosok Lu Ming melesat dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari kepungan. Jangan pergi, ada pertarungan sampai mati, teriak Duan Jiang dan pemuda berjubah merah. Siapa bilang aku akan pergi? Lu Ming berdiri di udara dengan tombak panjang di tangannya. Napasnya sangat kuat dan ia tak berniat mundur. Masih ada 5 kali lipat kekuatan dasar Lu Ming. Meskipun Lu Ming baru saja menyadari kekuatan tempur 5 kali lipat, tingkat keberhasilan pemicunya sangat kecil, hanya 1:50. Setelah pemicunya berhasil, kekuatan Lu Ming akan melonjak. Ketika itu terjadi, ia tidak akan takut pada Duan Jiang dan pemuda Hong Pao. Ketika Lu Ming berbicara, ia terus-menerus memicu formula kata perang, berharap dapat memicu keberhasilan. Lebih baik tidak pergi. Duan Jiang minum dan hendak bergegas menghampiri Lu Ming. Wajahnya tiba-tiba berubah. Ia melihat ke belakang Lu Ming. Hal yang sama berlaku untuk pemuda berjubah merah itu. Lu Ming juga merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya, dan indera spiritualnya menyebar. Ia menemukan beberapa sosok di belakang, dan mereka terbang dengan cepat. Jelas, perang besar di sini telah mengganggu Tian Jiao lain di dekatnya. Ada sekitar selusin orang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam beberapa detik, mereka muncul dan berhenti ribuan mil di belakang Lu Ming. Orang-orang dari Istana Sembilan Raja Surgawi. Duan Jiang, pemuda berjubah merah, tampak muram. Orang-orang yang datang dari belakang adalah Tian Jiao dari Istana Jiu Jue Tianwang. Menurut mereka, Tian Jiao dari Istana Jiu Jue Tianwang tentu saja ingin membantu Lu Ming. Lu Ming punya penolong, sulit untuk membunuh Lu Ming hari ini. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, orang ini telah membunuh banyak ahli kita. Kita harus membalas dendam ini. Kuharap kalian tidak ikut campur. Duan Jiang menatap pria di belakang Lu Ming dan suaranya terdengar. Jangan ikut campur. Tidak, tidak, tidak. Di belakang Lu Ming, seorang pemuda menggelengkan kepalanya, yang membuat wajah Duan Jiang semakin muram. Namun, suara pemuda itu tiba-tiba berubah dan berkata, jika kau ingin membunuh Lu Ming, kita juga harus membunuhnya, jadi mari kita bergandengan tangan. Apa, ini untuk membuat Duan Jiang dan pemuda Hong Pao tercengang. Namun, Lu Ming tidak mengubah raut wajahnya. Semua ini sudah diantisipasinya, karena orang-orang yang muncul di belakang adalah kenalan lama Lu Ming. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Mereka adalah Tian Jiao dari keluarga Yiren dan keluarga Qin. Lu Ming tersenyum getir dalam hatinya. Sepertinya nasibnya sangat buruk. Di depannya, ada Tian Jiao dari kediaman Jiudao Tianwang, dan di belakangnya, ada keluarga bangsawan Yiren dan keluarga Qin. Lu Ming, yang memiliki perseteruan darah yang mendalam dengan keluargaku, harus mati. Seorang pemuda dari keluarga bersayap menambahkan bahwa pria ini adalah pria kuat yang tangguh dengan sepasang sayap yang melambai dan mengeluarkan kilatan petir. Begitu, hahaha. Tepat sekali, mari kita bergandengan tangan untuk menggagalkan pria ini. Duan Jiang tertawa, dan kekuatan pedangnya melonjak. Ujung pedangnya luar biasa, dan ia menebas Lu Ming. Pada saat yang sama, pemuda berjubah merah itu juga bergerak. Pedang Shen Yan menebas Lu Ming. Bunuh. Di belakang, Tian Jiao dari keluarga bangsawan Yiren dan Tian Jiao dari keluarga Qin melancarkan serangan teror. Puluhan serangan, dari segala arah, ke arah Lu Ming, sangat dahsyat. Tian Jiao dari kediaman Jiudao Tianwang, Tian Jiao dari keluarga Qin, dan keluarga bangsawan Yiren bergandengan tangan pada saat yang bersamaan. Mereka menyerang Lu Ming dengan puluhan serangan, yang membuatnya sangat kuat. Wajah Lu Ming tampak sangat muram. Rantai es, 9 baju zirah emas merah, menembus langit. Dalam sekejap, Lu Ming menggunakan berbagai cara untuk melindungi seluruh tubuhnya dengan rantai es dingin dan 9 baju zirah emas merah. Pada saat yang sama, tombak panjang itu tertusuk dengan ganas, dan puluhan tombak ditikamkan ke segala arah dalam sekejap. Namun, di saat berikutnya, wajah Lu Ming berubah drastis. Serangannya dihancurkan oleh 4 kekuatan mengerikan dan terus-menerus meledak. Boom, boom, keempat serangan ini menembus pertahanan Lu Ming dan membuat tubuh Lu Ming terpental dan muntah darah. Faktor kekuatan ilahi asli, gumam Lu Ming, wajahnya serius. Ia menemukan bahwa ada satu orang di keluarga Yiren dan keluarga Qin yang telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, dan kultivasinya sangat arogan. Dengan Duan Jiang dan pemuda berjubah merah, totalnya ada 4. Sebenarnya ada 4 Tian Jiao setingkat ini. 2 orang bergandengan tangan, dan Lu Ming dikalahkan. Jika 4 orang bergandengan tangan, Lu Ming bukanlah lawan. Sepertinya akan lebih mudah untuk membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli setelah tiba di kerajaan dewa.
Lu Ming punya ide. Ia tidak percaya bahwa orang-orang ini dibangkitkan di bawah Raja Dewa. Semakin rendah tingkat kultivasi, semakin sulit untuk membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Ada begitu banyak Tianjiao di Kamsing Singing sehingga hanya sedikit yang bisa bangkit di bawah Raja Dewa. Sekarang, Lu Ming bertemu 4 dari mereka. Kebanyakan dari mereka dibangkitkan oleh Ratu Dewa yang menerobos. Jika kau menembus Ratu Dewa, kekuatan ilahimu akan melonjak, dan pemahamanmu tentang kekuatan ilahi juga akan meningkat. Jika kau sombong dan kekuatan ilahimu mencapai 99% dalam setengah langkah, kau akan memiliki peluang besar untuk bangkit sepenuhnya. Mata Duan Jiang dan pemuda Hong Pao sedikit berbinar ketika mereka menemukan bahwa ada master setingkat ini di keluarga Wing dan keluarga Qin. Nak, lihat bagaimana kau mati, bunuh. Duan Jiang meraung dan terus membunuh Lu Ming. Di saat yang sama, para Tianjiao lainnya juga melancarkan serangan. Mundur, Lu Ming menggunakan jurus Kunpeng 9 hari untuk mundur cepat, dan di saat yang sama, ia terus-menerus mengaktifkan formula perang. Namun, keberuntungannya sedang buruk. Kekuatan tempur 5 kali lipat dari kode perang belum berhasil. Mau pergi, hari ini, kau harus mati. Teran bersayap, yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya, minum dengan dingin. Dengan satu sayap, tubuhnya tampak berubah menjadi guntur dan kilat, dan meledak dengan kecepatan yang mencengangkan. Teran bersayap guntur, kekuatan ilahi kultivasi, dan faktor kekuatan ilahi kebangkitan aslinya juga terkait dengan guntur. Begitu meletus, kecepatannya mengerikan, dan dengan kultivasi Raja Dewa, kecepatannya lebih cepat daripada Lu Ming. Beberapa kedipan, menyusul Lu Ming. Kandang guntur dan kilat, para pemuda dari keluarga bersayap minum dengan dingin, sayap mereka berkibar, dan guntur tak berujung meletus, membentuk sangkar, yang menyelimuti Lu Ming. Lu Ming mengacungkan tombak panjang dan membombardir sangkar petir. Namun, sangkar guntur dan kilat hanya bergetar dan sulit dihancurkan dalam waktu singkat. Begitu pula serangan orang lain. Lu Ming hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, dihadapkan dengan 4 Tianjiao seperti Duan Jiang dan bantuan Tianjiao lainnya, Lu Ming berada dalam krisis dan sama sekali tidak tertandingi. Meskipun kita berusaha sekuat tenaga untuk melawannya, sulit untuk sepenuhnya menghentikannya. Sentuh, sebuah kekuatan tinju yang mengerikan membombardir Lu Ming. Pada saat ini, tinju 7 luka milik Tianjiao keluarga Qin memiliki daya hancur yang luar biasa. Tubuh Lu Ming terbang horizontal dan menabrak sangkar petir. Sangkar petir meraung dan meledak, sementara mulut Lu Ming penuh darah. Adegan ini disaksikan oleh semua orang di luar formasi. Hei, anak ini akhirnya akan dibunuh. Mati, mati. Orang-orang dari keluarga Jin, dari keluarga Wing, dan dari keluarga Qin, meraung dalam hati mereka dan sangat gembira. Menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak percaya bahwa Lu Ming dapat bertahan hidup. Raja 9 Pedang mencibir di sudut mulutnya. Dia menatap Raja Surgawi 9 Jue dan berkata dengan sinis, Jiu Jue, sepertinya rakyatmu sama sekali tidak bersatu, haha. Raja Surgawi 9 Jue berwajah dingin, tidak menjawab. Keluarga Wu, serta beberapa orang yang berteman dengan Lu Ming, dipenuhi kekhawatiran. Bakat yang luar biasa, akankah ia tumbang hari ini? Bisik seseorang, sayang sekali sebagian besar bakat Lu Ming terkejut. Saat ini, situasi Lu Ming memang dalam bahaya. Setelah pihak lain menyerang gelombang, segera datang serangan gelombang kedua. Pemicu-pemicu, sialan, Lu Ming meraung dalam hati, tetapi saat ini, kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula kata perang sulit dipicu dengan sukses. Salah satu alasannya adalah probabilitas pemicu kekuatan tempur 5 kali lipat rendah. Selain itu, sulit bagi orang lain untuk memicunya dengan sepenuh hati, dan probabilitasnya akan menjadi lebih rendah. Aku tidak bisa mati, bintang meledak, bintang meledak. Lu Ming meraung dalam hati, dan matanya ganas, dan dia terus menggunakan jurus ini. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan usahanya sendiri untuk berpartisipasi dalam perebutan manik sumber kekuatan ilahi. Tentu saja tidak bisa bergantung pada kekuatan eksternal, sehingga bola itu secara alami tidak bisa mengikuti Lu Ming. Lu Ming hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jurus bintang meledak berturut-turut ini hanya bisa menahan lawan untuk waktu yang singkat. Krisis Lu Ming belum terangkat. Jitian Dao, petir, Kisang Sen Kuan, pedang Senyan, 4 Tianjiao terkuat, melancarkan serangan terkuat, menghancurkan kekuatan penghancur bintang meledak, dan membunuh Lu Ming. Blokir, seru Lu Ming Li, dan kekuatan ilahi internalnya meroket dengan liar, memeras semua kekuatan ilahi dari tubuhnya, dan kondisinya meningkat ke puncak. Boom! Pada saat ini, dalam menghadapi krisis, otak Lu Ming seolah meraung, dan Lu Ming tiba-tiba menjadi tenang. Lu Ming menjadi sangat tenang, seolah-olah berada dalam keadaan halus. Alam hidup dan mati. Di bawah krisis kematian, Lu Ming sekali lagi menyentuh alam misterius ini. Di alam ini, Lu Ming tiba-tiba memiliki pemahaman baru tentang semua jenis keterampilan sihir, seni rahasia, dan semua jenis kekuatan ilahi yang telah ia praktikkan. Terutama untuk kekuatan dominasi. Di bawah bimbingan Lansang, pemahaman terdalam Lu Ming tentang kekuatan ilahi dominasi telah mencapai puncak kebangkitan. Pada saat ini, Lu Ming seolah-olah menyentuh sesuatu dari faktor kekuatan ilahi asli yang mendominasi kekuatan ilahi.
Tampaknya ia melihat sebuah pintu dari faktor kekuatan ilahi asli yang mendominasi kekuatan ilahi. Ya, itu sebuah pintu, sebuah gerbang batu kuno, besar dan tak tertandingi, memancarkan tekanan yang luar biasa. Lu Ming dapat merasakan kekuatan teror di gerbang batu ini. Ia mencoba mendekati gerbang batu itu. Tanpa diduga, ia berhasil. Ia menyentuh tepi gerbang batu itu. Pada saat ini, ia juga merasa bahwa ia dapat meminjam kekuatan gerbang batu ini. Boom, raungan dahsyat terdengar, dan otak Lu Ming terbangun, dan ia keluar dari alam hidup dan mati. Dan di sekelilingnya, serangan itu begitu dahsyat ke arahnya. Saat ini, Lu Ming tidak ingin memikirkannya. Seperti naluri, ia berusaha sekuat tenaga untuk berlari dan menguasai kekuatan suci. Di atas kepalanya, sebuah gerbang batu muncul. Di atas kepala Lu Ming, sebuah gerbang batu muncul. Gerbang batu ini persis seperti yang dilihat Lu Ming dalam faktor kekuatan ilahi asli yang mendominasi kekuatan ilahi. Namun, saat ini, gerbang batu itu sangat redup. Jika bayangan itu muncul, sepertinya akan runtuh kapan saja. Bunuh. Namun, kekuatan gerbang batu itu meledak. Boom, boom, kekuatan ini luar biasa kuat. Dikombinasikan dengan serangan dan bombardir Duan Jiang, ia berhasil menangkal semua serangan orang-orang ini. Seni rahasia asli, ini seni rahasia asli. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia merasa ini pasti seni rahasia asli, yaitu keterampilan rahasia yang dipahami dari faktor kekuatan ilahi asli. Lu Ming tidak menyangka bahwa ia baru saja jatuh ke alam hidup dan mati, dan benar-benar memahami seni rahasia asli. Namun, kendali Lu Ming atas gerbang batu sangat lemah, dan gerbang batu itu bisa runtuh dan menghilang kapan saja. Kalian harus pergi dan mencari tempat untuk bermeditasi, atau kalian akan menyia-nyiakan kesempatan ini dengan sia-sia. Sebuah pikiran melintas di benak Lu Ming, lalu ia berusaha sekuat tenaga mengendalikan gerbang batu yang menjulang tinggi, dan tiba-tiba membombardir Tianjiao terkuat dari keluarga Yiren. Kecepatan Tianjiao dari keluarga Yiren terlalu cepat. Jika ingin menyerang, seranglah orang ini terlebih dahulu. Gerbang batu yang menjulang tinggi, menghantam Tianjiao dari keluarga Yiren yang ditekan dan jatuh, dengan kekuatan dahsyat, menuju sisi lain banjir. Petir, Tianjiao dari keluarga Yiren dengan cepat menerobos untuk menahan serangan itu. Namun, setelah gerbang batu itu ditekan, serangan Tianjiao dari keluarga Yiren langsung runtuh. Boom, gerbang batu yang menjulang tinggi membombardir Tianjiao dari keluarga Yiren. Pihak lawan berteriak, dan tubuhnya terpental ribuan mil, bulu-bulu berhamburan ke seluruh langit. Tianjiao dari keluarga Yiren terluka parah oleh satu gerakan, dan tubuhnya hampir meledak, dan napasnya sangat putus asa. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Lu Ming sendiri terkejut. Kekuatan gerbang batu ini di luar dugaannya. Lu Ming hanya bisa mengendalikannya dengan pas-pasan, dan tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan, tetapi masih mengenai klan sayap yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli Tianjiao. Sayangnya, setelah satu gerakan, gerbang batu itu bergetar dan menghilang seperti hantu. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan teknik Kunpeng 9 hari, melepaskan diri dari kepungan, berubah menjadi cahaya pelangi, dan bergegas menuju kejauhan. Lu Ming menghabisi Tianjiao dari keluarga Yiren dengan satu gerakan, membuat beberapa orang di Duanjiang sedikit tercengang. Ketika mereka berpikir untuk mengejar, semuanya sudah terlambat. Lu Ming sudah berlari dari jarak ratusan ribu mil. Kecepatan mereka jauh berbeda dengan Tianjiao dari keluarga Yiren. Sekarang, bahkan jika mereka ingin mengejar, sudah terlambat. Namun, mereka tidak mau. Kejar, Duanjiang meraung dan berubah menjadi cahaya pedang, mengejar Lu Ming. Pemuda berjubah merah juga melakukan hal yang sama, dan dengan cepat mengejar. Namun, wajah Tianjiao dari keluarga Qin berubah, dan mereka tidak mengejar. Duanjiang dan pemuda Hongpao mengejarnya untuk sementara waktu. Alih-alih mengejar Lu Ming, jarak antara Duanjiang dan pemuda Hongpao semakin jauh. Akhirnya, Lu Ming benar-benar kehilangan arah. Sialan, Duanjiang dan pemuda berjubah merah meraung dan ekspresi mereka sangat buruk. Begitu banyak ahli mengepung Lu Ming, tetapi mereka semua berhasil lolos. Sungguh menyebalkan. Serangan macam apa itu? Duanjiang dan pemuda berjubah merah teringat akan gerbang batu yang menjulang tinggi yang dikendalikan Lu Ming, dan secerca ketakutan melintas di mata mereka. Serangan semacam itu tidak hanya menghalangi serangan mereka, tetapi juga melukai seorang Tianjiao setingkat mereka dengan parah. Kekuatannya mengerikan. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa itu adalah jurus rahasia asli Lu Ming. Bahkan Lu Ming sendiri pun hanya menebak dan tidak yakin. Hahaha, di luar barisan besar, 9 Raja Surgawi Jue tertawa gembira, membuat wajahnya muram. Dibandingkan sebelumnya, keduanya justru bertolak belakang. Dan keluarga Jin, keluarga Wing, dan kepala keluarga Qin, wajahnya sangat muram. Dalam kondisi seperti itu, mereka semua berhasil lolos dari Lu Ming, yang membuat mereka enggan. Dengan lambaian tangannya, pemandangan di langit berubah lagi, dan sosok Lu Ming terus terlihat. Lu Ming terbang cepat ke satu arah. Setelah beberapa jam terbang, Lu Ming berhenti. Ini dia, gumam Lu Ming, lalu menukik ke tanah. Tombaknya berputar seperti mata bor, melubangi tanah. Lu Ming menyerbu masuk. Dalam gambar, Lu Ming benar-benar hilang. Gambar ini hanya bisa dilihat dari ketinggian.
Jika pandangan terhalang oleh rintangan, mereka tidak akan bisa melihatnya. Ketika Luming memasuki tanah, mereka tidak akan bisa melihatnya. Raja Sembilan Pedang hanya bisa terus berganti layar, jatuh dalam perebutan manik sumber kekuatan dewa. Semakin banyak Tianjiao bergabung dalam perebutan sumber kekuatan dewa, dan pertempuran menjadi semakin sengit. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Luming. Setelah Luming menyerbu ke dalam tanah, ia membuka ruang besar di kedalaman bawah tanah untuk memblokir pintu masuk. Luming berlatih di ruang bawah tanah ini. Apakah ini seni rahasia asli? Mata Luming menunjukkan warna hasrat, jika itu benar-benar seni rahasia asli, maka ia akan menghasilkan banyak uang. Pada saat itu, Luming sepenuhnya mengendalikan kekuatan suci dan memahami perasaan sebelumnya. Awalnya, ia tidak merasakan apa-apa. Namun 2 hari kemudian, Luming melihat gerbang batu lagi dari kekuatan asli yang mendominasi kekuatan suci. Luming mencoba mengendalikan gerbang batu dan membuatnya sedikit bergetar. Namun, rasanya aneh mengendalikannya. Pikiran Luming bergerak, sebuah gerbang batu muncul di kepalanya, tetapi samar dan menjulang. Tak lama kemudian, gerbang itu runtuh. Belum cukup mahir, teruslah mengerti. Luming membisikkan sebuah kalimat, dan kemudian sepenuhnya mengerti. Seiring berjalannya waktu, Luming semakin nyaman menggunakan gerbang batu. Ketika gerbang batu itu terungkap, semuanya menjadi semakin jelas. Waktu yang dapat digunakan Luming juga meningkat pesat. Pada hari ini, drama simen mengejutkan, memancarkan cahaya terang, dan kemudian pikiran Luming tiba-tiba lebih dari 4 kata, pintu dominasi. Gerbang dominasi memang merupakan teknik rahasia asli, hahaha. Luming tertawa dan bersemangat. Tujuan memasuki area ini kali ini adalah untuk memperebutkan manik-manik sumber kekuatan ilahi dan membangkitkan seni rahasia asli. Tetapi sekarang manik-manik sumber kekuatan magis belum diperoleh, Luming telah membangkitkan seni rahasia asli, yang jelas merupakan pencapaian yang luar biasa. Jika Duan Jiang dan yang lainnya tahu bahwa alih-alih membunuhku, mereka membantuku membangkitkan seni rahasia asli. Aku tidak tahu apa ungkapan itu, bisik Luming. Duan Jiang dan yang lainnya awalnya ingin membunuh Luming, tetapi mereka tidak membunuh Luming. Mereka juga membantu Luming membangkitkan seni rahasia asli. Setelah mengetahui hal ini, mereka takut muntah darah karena marah. 1 bulan lagi, masih ada lebih dari 1 hari. Lupakan saja, kalau kau tidak berlatih, kau tidak boleh melewatkan manik sumber kekuatan suci. Lihat saja apa kau bisa mendapatkannya. Bisik Luming dan meninggalkan ruang bawah tanah. Meskipun Luming telah menguasai seni rahasia asli, ada lebih dari 1 jenis kekuatan suci yang dikuasainya. Tanpa menghancurkan kekuatan pedang, Luming juga telah menguasai faktor kekuatan suci asli, dan juga dapat menguasai seni rahasia asli. Kekuatan mutiara, Luming tidak terlalu banyak. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, Luming terbang ke inti formasi. Setelah terbang beberapa saat, Luming tidak bertemu siapapun. Kemana perginya semua orang? Apakah waktu telah berlalu? Tidak, aku sudah mendapatkannya. Masih ada lebih dari 1 hari. Luming ragu-ragu dan terus terbang ke depan untuk sementara waktu. Tiba-tiba, ia melihat beberapa sosok dan terbang ke suatu arah. Orang-orang ini adalah Tianjiao dari kediaman Jiu Jue Tianwang. Mereka tidak berselisih dengan Luming. Kalian mau pergi kemana? Luming berlari mengejarnya dan bertanya. Luming, setelah melihat Luming, tatapan beberapa Tianjiao berubah. Salah satu dari mereka berkata, kudengar banyak Tianjiao sedang memperebutkan sumber kekuatan dewa. Ayo kita lihat, bersaing memperebutkan mutiara kekuatan dewa. Sepertinya manik sumber kekuatan dewa itu belum menjadi milik kita. Begitu mata Luming berbinar, ia segera mengikuti beberapa pemuda dan terbang bersama. Di luar formasi besar, semua orang menatap layar lebar di langit sejenak. Suasananya sangat bermartabat. Banyak penguasa dari keluarga bangsawan merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Selama hampir sebulan, perebutan manik sumber kekuatan dewa tak kunjung usai. Setiap hari, terjadi perang dan pertempuran, dan setiap hari, Tianjiao jatuh. Keluarga-keluarga besar di Istana Surgawi 9 Jue menderita kerugian besar, dan konflik semakin dalam. Oleh karena itu, di luar formasi besar, para ahli di dunia besar semuanya marah. Jika bukan karena ditekan oleh Raja Surgawi 9 Jue, mereka pasti akan benar-benar berperang. Raja 9 Pedang tersenyum. Tujuannya telah tercapai. Kontradiksi antar keluarga besar Raja Surgawi 9 Jue telah semakin dalam, bahkan tak terelakkan. Diperkirakan setelah kejadian ini, gesekan antar keluarga pasti akan semakin intensif. Inilah tujuan Raja Surgawi 9 Pedang. Pada saat ini, gambarannya, sekelompok besar Tianjiao akan menjadi sebuah lembah dikelilingi air. Lembah itu bersinar terang, dan rune-rune muncul. Ini adalah formasi besar untuk melindungi lembah. Di lembah itu, terdapat 6 atau 7 pemuda yang berjuang keras untuk mempertahankan pertempuran. Di luar lembah, sekelompok besar pemuda terus-menerus melancarkan serangan, mencoba menghancurkan formasi besar itu, tetapi formasi itu sangat kuat, dan untuk sementara waktu, formasi itu tidak dapat dipatahkan sama sekali. Zhao Mo, serahkan manik kekuatan sihir. Di antara kerumunan, seorang pria meraung, dan seluruh tubuhnya berkilau kemasan.
Dia benar-benar patung emas salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin. Dia terluka dalam perebutan manik sumber kekuatan dewa, dan telah pulih. Sua, dia memotong cahaya pedang emas di tangannya dan menebaskannya ke formasi besar, yang bergetar tetapi tidak hancur. Di sekitar gajah emas, setidaknya 7 atau 8 Tianjiao dengan level yang sama melancarkan serangan bersama. Di antara mereka, Tianjiao, yang telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, juga ada di antara mereka. Dengan begitu banyak Tianjiao tingkat atas dan Tianjiao lainnya yang menyerang bersama, betapa mengerikan kekuatannya. Tetapi untuk sementara waktu, formasi besar di lembah itu tidak hancur. Keluarga Zhao benar-benar licik. Begitu mereka masuk ke sini, mereka akan mulai mengatur pertempuran mereka di lembah ini. Tianjiao dari keluarga bangsawan Yiren meraung. Ia terluka parah oleh Luming, tetapi kini telah pulih. Wajah Tianjiao lainnya juga sangat buruk. Keluarga Zhao, juga keluarga besar dari Istana Surgawi 9 Jue, ahli dalam formasi. Tianjiao Zhao pasti telah memasang formasi di sini segera setelah ia mengikuti kompetisi. Jika tidak, formasi yang disusun dengan tergesa-gesa tidak akan sekuat ini. Selama formasi disusun terlebih dahulu, kekuatannya akan sangat kuat. Mereka telah menyerang selama sehari semalam, tetapi mereka belum menghancurkan formasi besar tersebut. Zhao Mo, Tianjiao terkuat dari keluarga Zhao di lembah, juga seorang Tianjiao yang telah membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya. Setelah merebut manik sumber kekuatan dewa, ia membawa orang-orang keluarga Zhao untuk bersembunyi di lembah, dan menggunakan formasi yang telah lama dipasang untuk menahan serangan lawan. Tianjiao lainnya berkumpul untuk menyerang formasi, tetapi mereka tidak hancur selama sehari semalam. Tampaknya masih ada sekitar 1 hari lagi sebelum akhir Januari. Selama 1 hari tiba, manik sumber kekuatan magis itu masih berada di tangan Zhao Mo. Menurut aturan, manik sumber kekuatan magis itu akan menjadi milik Zhao Mo. Kau tidak bisa menerobos. Lebih baik kau menyerah. Di lembah, Zhao Mo membuka mulutnya dan suaranya terdengar. Omong kosong, tidak ada formasi besar yang tidak bisa ditembus. Kurasa tidak akan lama lagi. Gajah emas minum, dan ia sangat menginginkan mutiara kekuatan ilahi. Itu bisa ditembus, tetapi kau tidak bisa menghancurkannya dalam 1 hari. Zhao Mo berkata, belum tentu. Ayo, lakukan yang terbaik dan gunakan seluruh kekuatanmu. Aku yakin kau takkan mampu menghancurkan formasi besar ini. Gajah emas meraung ganas, memancarkan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Bagaikan manusia emas, ia terus menggunakan pedangnya untuk menembus kehampaan dan menebas formasi besar itu. Para Tianjiao lainnya juga menyerang dan mendarat di formasi besar itu dengan sekuat tenaga, membuat serangan formasi besar itu meraung. Di lembah, Zhao Mo dan anggota keluarga Zhao lainnya sedikit gemetar dan pucat. Meskipun mengendalikan formasi besar dan menahan begitu banyak serangan Tianjiao, mereka juga menanggung tekanan yang sangat kuat. Mereka sekarat. Jika mereka terus menyerang, mereka pasti bisa menghancurkan formasi besar itu dalam sehari. Melihat ini, gajah emas meraung. Yang lain, seperti stimulan, mempercepat serangan. Berapa banyak saudara lain yang ingin kau bantu? Saat ini, Zhao Mo menatap kedua pemuda itu dan berkata dengan suara lantang. Kedua pemuda ini, satu Tianjiao dari keluarga Wu dan yang lainnya Tianjiao dari keluarga mereka. Mereka adalah tokoh terkemuka dari kedua keluarga yang bersaing memperebutkan sumber kekuatan ilahi. Mereka berdua tersadar akan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Untuk manik sumber kekuatan, aku hanya bisa menyesal. Aku bangga pada keluargaku hari itu. Hanya ada satu manik sumber kekuatan ilahi, tetapi ada begitu banyak orang. Bahkan jika kita menghancurkan susunan besar kita, berapa banyak tingkat keyakinan yang bisa kau miliki untuk merebut manik sumber kekuatan ilahi? Zhao Mo berkata dengan suara lantang. Ini membuat keluarga Wu, bagi keluarga Tianjiao, terlihat sedikit berubah. Memang, ada terlalu banyak ahli di tempat itu, dan Tianjiao tidak sedikit di tingkat yang sama. Bahkan jika mereka menghancurkan susunan keluarga Zhao, berapa persen dari mereka yang akan mendapatkan manik sumber kekuatan sihir? Zhao Mo memicu perselisihan. Jika kita tidak berhasil menembus pertempuran besar mereka, kita bahkan tidak akan punya secercah harapan pun. Jika kita berhasil menembus barisan besar, kita akan bertarung dengan kekuatan kita lagi. Gajah emas meneguk minuman dingin. Seberapa besar harapan kita untuk bersaing dengan kekuatan? Ada begitu banyak orang. Selain itu, orang-orang istana Jiu Daotian belum muncul. Sulit untuk menjamin bahwa mereka akan berada di dekat sini. Ketika saatnya tiba, para nelayan akan bisa mendapat untung. Teriak Zhao Mo. Ini tidak hanya mengubah wajah keluarga Wu, tetapi juga wajah orang lain. Benar, mereka bukan orang bodoh. Mereka mudah dipikirkan. Selama periode waktu ini, orang-orang istana Jiu Daotian tidak selalu berjuang untuk itu. Mereka kemungkinan besar akan melakukannya di saat-saat terakhir.